Sekarang saatnya kita mulai babak perang shinobi keempat yang sudah lama dinantikan oleh para penggemar. Seperti yang bisa dilihat, babak perang ini sungguh sangat panjang, bahkan bisa jadi babak anime terpanjang yang pernah saya tonton. Saya berencana membahas seluruh bab 1, menuju perang shinobi keempat secara menyeluruh, namun kandungan informasinya terlalu banyak untuk hanya satu episode. Karenanya, saya memutuskan untuk membaginya menjadi 2 video terpisah. Kita akan membahas dari bab ke-484 hingga 503 yang setara dengan episode anime 215 hingga ke-249. Kedatangan Naruto mengejutkan semua orang yang ada di sana. Pria berambut runcing itu segera mencoba membujuk sahabat baiknya Sasuke untuk kembali. Namun Sasuke menolaknya karena dia berniat menghancurkan desa Konoha untuk menyelesaikan dendamnya terhadap Itachi. Naruto mengklaim dia memahami mengapa mantan rekannya jatuh ke dalam kegelapan semenjak dia mengetahui masa lalunya dari Tobi. Hal ini membuat Sasuke marah dan dia menyatakan bahwa Naruto tidak akan pernah benar-benar merasakan rasa sakit kehilangan orang tersayang karena Naruto tidak memiliki keluarga sejak awal. Beberapa saat kemudian, kedua sosok tersebut mengaktifkan serangan khas mereka dan mengulangi adegan yang terjadi 3 tahun yang lalu dengan benturan antara Chidori dan Rasengan. Kenangan masa lalu muncul dalam benak mereka, dan Naruto menyadari bahwa dia dan Sasuke adalah 2 sisi dari satu mata uang yang sama. Dia bisa saja menjadi seperti Sasuke, bisa saja menjadi pelaku kejahatan internasional yang menggunakan Chidori karena pernah membenci desa, hingga Sensei Iruka menyelamatkannya dan mengubah pandangannya. Kilas balik berakhir dengan Sasuke menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti dalam perjalanan dendamnya dan akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk Naruto. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuhnya. Naruto memutuskan bahwa dia akan mencegah kedua kemungkinan tersebut terjadi. Benturan antara keduanya menciptakan ledakan dan menghempaskan kedua shinobi tersebut. Yamato memberitahu Madara tentang insiden tersebut dan anggota Akatsuki segera muncul di medan perang serta membawa Sasuke pergi. Sebelum Akatsuki pergi, Naruto berteriak bahwa dia akan menanggung semua kebencian Sasuke. Hal ini membuat Sasuke semakin marah dan dia mempertanyakan mantan rekannya. "Mengapa kamu begitu terpaku padaku, Naruto?" Pahlawan Konoha hanya menjawab bahwa mereka adalah teman. Yamato berusaha mencegah mereka pergi namun tidak berhasil karena pelaku kejahatan internasional tersebut berhasil melarikan diri dengan mudah. Setelah insiden penyatuan kembali tim 7, tim Kakashi menangkap Karin yang tidak sadarkan diri, sementara Sasuke mulai mengaktifkan Mangekyo Sharingan abadi setelah menerima transplantasi Mangekyo Sharingan milik Itachi. Tim Kakashi menjemput Sailei dan Kiba dalam perjalanan pulang ke Konoha. Sai menyadari bahwa tanda kutukan dari Danzou telah menghilang. Kemudian Karin memberitahu mereka bahwa Hokage ke-6 telah dibunuh oleh Sasuke. Sementara itu, Kage keempat dari desa Kirigakure beserta Killer Bee, Shi, dan Daloi berhasil kembali ke desa Kumogakure. Shi dan Omoi sangat senang ketika melihat gurunya Killer Bee. Jinchuriki Expert-Tailed Beast tersebut membawa Samehada pulang sebagai piala perang tanpa menyadari bahwa Kisame bersembunyi di dalamnya. Ternyata Zetsu Putih berhasil menggunakan teknik klon parasit untuk menukar Kisame dengan klon, sedangkan Kisame yang sebenarnya berada di dalam pedang seperti yang direncanakan untuk mendapatkan informasi tentang perang shinobi keempat. Para daimyo, pemimpin politik dari 5 negara shinobi, mengadakan rapat untuk menyetujui pembentukan aliansi shinobi untuk melawan Akatsuki dalam perang shinobi keempat. Setelah kembali ke Konoha, Naruto telah membahas kejadian di jembatan samurai dan keputusannya untuk menangani Sasuke sendirian dengan teman-temannya dari Konoha ke-11. Hal ini membuat semua orang kesal, namun pahlawan Konoha berhasil membujuk mereka dan meminta untuk mempercayainya saja. Dengan kematian Danzou, negara api sekarang membutuhkan pemimpin baru untuk membimbing mereka. Tsunade menyarankan Kakashi sebagai Hokage baru kepada Homura dan Koharu dari Dewan Penatua, yang mereka setujui dengan senang hati.
Sekarang kita memiliki Hokage ke-6 untuk desa Konoha. Kakashi terkejut mengetahui berita tersebut dan sedikit bingung. Namun setelah perlombaan dan beberapa motivasi dari saingan baiknya Might Guy, ninja penyalin itu menjadi lebih yakin dan tegas. Beberapa saat kemudian, kabar baik datang bahwa Tsunade telah pulih dari koma, dan Daimyo Negara Api telah menetapkannya kembali sebagai Hokage kelima. Dengan bantuan perawatan medis untuk mempercepat pemulihan, Tsunade menyantap makanan dengan banyaknya seperti Goku. Bisakah dia jadi seperti Goku? Sementara itu, Kakashi memberitahunya tentang apa yang telah terjadi dan memperbarui Hokage kelima tentang perkembangan terbaru. Sementara itu, Sasuke telah berhasil menerima Sharingan milik Itachi, dan sekarang dia dapat menggunakan kekuatan Mangekyou Sharingan abadi. Sementara Naruto bersantai di tempat ramen favoritnya. Tepat sebelum dia akan menyantap hidangan biasa, dia dipanggil secara terbalik ke Gunung Myoboku untuk bertemu dengan sang guru katak agung. Lansia tersebut memberitahu Naruto bahwa dia memiliki visi tentang Naruto bertemu dengan gurita, dan mereka akan menghadapi musuh yang sangat kuat di masa depan. Kemudian sang guru katak agung memerintahkan Gerotaro untuk menyerahkan kunci dari Kyuubi kepada Naruto. Gerotaro menyatakan bahwa setelah Naruto menerima dan menandatangani gulungan itu, dia akan dapat mengendalikan gaya segel 8 trigram, yang berarti dia dapat melonggarkan segel atau gerbang Kyuubi, memungkinkannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan Jinchuriki, namun pada saat yang sama akan menyerap lebih banyak energi jahat dan destruktif dari Kyuubi. Setelah sedikit perjuangan, Naruto akhirnya menelan Gerotaro ke dalam dirinya dengan bantuan Fukasaku. Naruto kemudian dipanggil secara terbalik kembali ke desa Konoha. Sementara itu, Kabuto telah mengubah dirinya menjadi shinobi yang jauh lebih kuat setelah kematian gurunya, dan sekarang dia dapat menggunakan banyak teknik ninja milik Orochimaru. Dia menemukan lokasi Madara dan menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Dia akan menyediakan pasukan yang luar biasa dengan menyebutkan kembali orang mati seperti Itachi, Deidara, dan mengendalikan mayat mereka dengan teknik terlarang Ido Tensai. Si ahli ular tersebut menginginkan Sasuke sebagai objek eksperimen sebagai imbalannya, yang jelas ditolak Madara. Namun akhirnya dia menyetujui permintaannya setelah melihat mayat yang tidak dikenal dari Kabuto. Beberapa hari kemudian, Kage keempat dari desa Kirigakure mengadakan pertemuan 5 Kage untuk membahas strategi untuk perang shinobi keempat yang akan datang. Mereka menyimpulkan untuk menyembunyikan Killer Bee dan Naruto di lokasi yang aman untuk melindungi mereka dari Akatsuki dan mencegah rencana mereka mendapatkan semua 10 Tailed Beast serta mengaktifkan Infinite Tsukuyomi. Jadi mereka membujuk Raikage untuk memerintahkan agar Naruto dilatih sebagai Jinchuriki agar dia dapat menggunakan kekuatan Kyuubi. Ternyata lokasi persembunyian tersebut adalah tempat pelatihan yang sempurna yang pernah digunakan oleh Raikage dan Killer Bee sendiri. Tsunade kembali ke Konoha dan menetapkan tugas melindungi Naruto sebagai misi peringkat S, di mana dia memerintahkan Naruto untuk pergi ke pulau rahasia di negara Kumo dengan bantuan Kapten Yamato dan beberapa shinobi lain seperti Guy, yang diterima dengan senang hati oleh Naruto. Kemudian kita memiliki 20 episode isian. Kalian sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Kapal Konoha akhirnya tiba di tujuan. Namun sebelum mereka dapat mendarat dengan aman, sebuah cumi raksasa menyerang mereka. Untungnya mereka diselamatkan oleh Killer Bee. Shinobi Konoha terkejut mengetahui bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah sebuah pulau kura-kura hidup bernama Gyuki. Naruto langsung menyadari bahwa gurita dalam ramalan. Sang guru katak agung adalah Killer Bee. Akibatnya, dia mencoba meminta Killer Bee untuk membantunya dalam pelatihan Jinchuriki. Namun B tidak tertarik dan pergi karena Naruto terlalu mengingatkannya pada dirinya sendiri saat muda. Kemudian Regu Konoha tiba di air terjun kebenaran, di mana Naruto akan menghadapi kegelapan batinnya dan hanya ketika dia mengalahkannya, dia dapat melanjutkan ke depan. Kedua sosok Naruto memiliki kekuatan yang seimbang, membuat pria berambut runcing itu tidak punya pilihan selain pergi untuk sementara waktu untuk mencari Killer Bee. Naruto bertemu Motoi,
seorang shinobi kumo yang sangat mengenal Killer B sejak masa kanak-kanak. Dia memberitahu Naruto tentang masa lalunya B. Banyak penduduk desa membenci Jinchuriki Expert Tail Beast karena kerusuhan yang ditimbulkan oleh hewan ekor telah membunuh banyak shinobi kumo, termasuk ayah Motoi. Akibatnya, penduduk desa mulai mengalihkan kebencian mereka kepada Killer B setelah dia menjadi Jinchuriki baru, termasuk menyerangnya dengan telur. Motoi adalah salah satu dari mereka yang membenci B dan mencoba membunuhnya 2 kali namun gagal dengan parah. Menanggapi komentar dan tindakan kebencian tersebut, B hanya tersenyum dan melanjutkan hidup serta hobi membacakan rapnya. Beberapa saat kemudian, Motoi sendirian dan ditangkap oleh cumi raksasa yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Killer B. Killer B beserta Naruto dan Yamato datang untuk menyelamatkan sandera tersebut. Motoi terkejut menemukan bahwa B datang menyelamatkannya meskipun tindakan masa lalunya. Killer B menjawab bahwa dia tidak dapat mengingatnya dan satu-satunya yang dia ingat adalah kenangan mereka sebagai teman baik. Persahabatan mereka yang pernah rusak kini telah diperbaiki. Naruto mencoba meniru gaya bicara rap Killer B dan hal ini membuat B terkesan. Sejak insiden itu, persahabatan mereka mulai terbentuk perlahan. Naruto akhirnya kembali ke air terjun kebenaran dan melanjutkan pelatihannya. Kali ini, alih-alih melawan kegelapan batinnya, dia menerima diri sendiri dengan memeluk dirinya dan mengucapkan terima kasih. Berpindah ke depan, Killer B, Naruto, dan Yamato memasuki kuil Taubi yang tersembunyi di balik air terjun. Ini adalah area pelatihan yang digunakan oleh Jinchuriki Kumo untuk belajar mengendalikan Tail Beast. B membimbing mereka ke ruangan khusus di mana Jinchuriki dapat menghadapi Tail Beast secara langsung dan bertempur untuk mendapatkan kendali. Jika Naruto menang, dia akan dapat menggunakan sejumlah besar cakra Kyuubi tanpa izinnya, dan sebaliknya. Jika Kyuubi menang, dia dapat mengambil alih tubuh inangnya dan dalam kasus terburuk menyebabkan kematian Naruto. Killer B membimbing Naruto untuk menghadapi Kyuubi secara internal. Naruto telah menggunakan kunci dari Grotaro untuk membuka segel Kyuubi. Killer B berada di belakang menggunakan cakranya untuk membantu shinobi Konoha tersebut. Kyuubi terkejut menemukan Naruto tiba di alam bawah sadar untuk mendapatkan cakranya beserta Jinchuriki Expert Tailed Beast. Rubah iblis tersebut segera meluncurkan bom hewan ekor ke arah shinobi Konoha, namun berhasil dilawan dengan rasengan Shuriken Asura dari Naruto. Kedua belah pihak menyerang, kemudian Kyuubi menyerang balik dengan cakar tajam seperti laser. Namun ternyata itu adalah klon bayangan Naruto. Memanfaatkan kesempatan ini, Naruto menggunakan klon bayangan untuk melemparkan rubah iblis ke lantai dan segera mengikuti dengan rasengan shuriken untuk melukai hewan ekor tersebut. Pria berambut runcing itu kemudian mulai menyerap cakra Kyuubi dengan transfer energi cahaya. Pada saat yang sama, Kyuubi mengirimkan kemarahan dan kebencian ke Naruto, menyebabkan dia berubah menjadi bentuk hewan ekor 2 ekor yang memaksa Naruto untuk membatalkan rencana tersebut dan keluar dari alam bawah sadar. Suara lembut menenangkannya, tidak apa-apa untuk tinggal. Dalam sekejap, Naruto muncul di dimensi lain dengan sosok wanita berkepala merah di depannya. Setelah beberapa momen komedi, Naruto terkejut mengetahui bahwa dia adalah Kushina Uzumaki, ibunya sendiri. Air mata mengalir di wajahnya karena Naruto sangat senang bertemu ibunya. Mereka memiliki penyatuan kembali yang penuh kehangatan, dan ternyata Minato telah menyematkan sebagian cakra dengan gaya segel 8 trigram. Jika Naruto perlu membuka segel dan mencoba mengendalikan Kyuubi suatu hari nanti. Kita kemudian mengetahui bahwa Kushina pernah diolok-olok karena rambut merah khasnya oleh teman sekelas laki-laki kecuali Minato. Dia dengan tegas mengalahkan mereka semua dan dikenal sebagai habanero berdarah panas di antara teman sekelas. Karena garis keturunannya sebagai klan Uzumaki, dia diculik oleh ninja Kumo. Minato berhasil menyelamatkannya dengan melacak rambut merah cantiknya. Kemudian dia dengan mudah mengalahkan 3 ninja Kumo dewasa dan membuat Kushina terpukau dengan pose pangeran. Dengan demikian, hubungan asmara mereka dimulai. Kushina senang mengetahui bahwa Naruto memiliki impian yang sama dengan dirinya untuk menjadi Hokage.
dan dia sangat senang mendengar anaknya memuji rambutnya, karena dia adalah orang kedua yang pernah melakukannya. Yang pertama adalah Minato. Cinta orang tua yang diterima Naruto dari ibunya menetralkan emosi negatif dari Kyuubi. Kushina memutuskan untuk membantu anaknya bertempur melawan Kyuubi dengan menggunakan rantai segel adamantine. Naruto kembali dengan banyak klon bayangan dan menyerang Kyuubi dengan banyak rasengan Shuriken Asura secara terus-menerus seperti senapan mesin. Pria berambut runcing itu segera mengikuti dengan serangan rasengan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang hewan tersebut dan menjatuhkannya ke lantai. Memanfaatkan kesempatan ini, Naruto menggunakan semua klon bayangan yang tersisa untuk menarik cakra dari Kyuubi dan menyimpannya di dalam dirinya sendiri, langsung membuka mode cakra Kyuubi. Setelah itu, Kyuubi disegel kembali dengan erat di dalam Naruto. Kushina tahu bahwa dia memiliki sedikit waktu tersisa dan memutuskan untuk memberitahu Naruto apa yang terjadi 16 tahun yang lalu dengan serangan Kyuubi. Dia mengungkapkan bahwa klan Uzumaki terkenal dengan teknik segel karena memiliki jumlah cakra yang besar secara alami. Karena itu, nenek moyang mereka menjadi target negara lain yang mengakibatkan hanya sedikit keturunan yang tersisa dan mereka tersebar di 5 negara. Dahulu kala, Hokage pertama menikahi Mito Uzumaki dan dia menjadi inang Kyuubi. Waktu berlalu dan kini giliran Kushina untuk menjadi Jinchuriki berikutnya sebagai keturunan klan Uzumaki. Beberapa tahun kemudian dia hamil Naruto. Itu adalah masa yang paling bahagia dalam hidupnya. Namun masa baik tidak bertahan lama karena saat persalinan dan Tobi menyerang Konoha, serta mencoba memanfaatkan kesempatan di mana gaya segel 8 trigram akan melemah selama persalinan untuk melepaskan Kyuubi dari Kushina. Naruto berhasil dilahirkan dengan Kushina dan Minato di sisinya. Sementara itu, Tobi berhasil menemukan lokasi persalinan rahasia dan membunuh semua yang menjaga. Kemudian dia membunuh bidan dan mengangkat Naruto yang baru lahir di udara dengan pek ledak yang melekat padanya. Hal ini memaksa Hokage keempat untuk meninggalkan Kushina dengan Tobi sementara dia mencoba menyelamatkan anaknya dan melepas tag ledak tersebut. Anggota Akatsuki tersebut memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka segel dan melepaskan rubah iblis. Kemudian dia menggunakan Sharingan untuk mengendalikan Kyuubi dan mulai merencanakan serangan terhadap desa Konoha. Minato menggunakan kecepatan luar biasa dan teknik teleportasi Hiraishin untuk menyelamatkan Naruto dan menyelamatkan Kushina dari bahaya. Kemudian dia menempatkan mereka di lokasi yang lebih aman sambil menyiapkan perlengkapan perangnya untuk melawan Tobi. Rubah iblis dipanggil ke dalam desa dan mulai menimbulkan kehancuran besar. Hokage ketiga beserta banyak ninja terbaik membentuk tim perlawanan untuk menghalangi serangan tersebut. Kyuubi kemudian menghasilkan sejumlah besar cakra dan meluncurkan bom hewan ekor, namun berhasil ditransfer oleh Minato. Hokage keempat dan ibunya memutuskan untuk menangani Tobi sendiri dan menggunakan teknik ruang waktu khususnya. Keduanya bertempur di lapangan terbuka di mana pertempuran akhir dimulai. Minato meluncurkan beberapa serangan senjata ke arah target, namun tidak berhasil karena kemampuan Tobi. Namun Hokage keempat mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebelum Tobi dapat menyerang, dia harus muncul secara fisik untuk melakukan serangan tersebut. Akibatnya, dia melesatkan kunai yang ditandai dengan Hiraishin ke arah target, namun dihindari karena kemampuan Tobi. Anggota Akatsuki tersebut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang balik Shinobi Konoha. Namun hanya bertemu dengan Rasengan saat Minato berteleportasi di udara menggunakan kunai yang telah ditempatkan dan menyerangnya dari atas. Tobi terluka parah sehingga dia melepaskan kendali atas rubah iblis dan berteleportasi pergi. Namun Kyuubi masih dalam mode marah dan terus melakukan kerusuhan serta membunuh banyak shinobi. Hokage ketiga menggunakan senjata khasnya, Adamantine Staff, untuk mendorong rubah iblis keluar dari desa. Kyuubi mencoba meluncurkan bom cakra sebagai pembalasan, namun diblokir oleh Gamabunta yang dipanggil oleh Minato. Hokage keempat kemudian berhasil mentransfer rubah iblis ke lokasi yang lebih jauh dan membawa kembali Kushina serta Naruto ke lapangan untuk menyegel Kyuubi.
Kushina menggunakan rantai segel adamantine untuk mengikat Kyuubi. Minato memutuskan untuk menyegel separuh dari rubah iblis di dalam Naruto, sementara separuh lainnya di dalam dirinya sendiri. Kushina mempertanyakan tindakan suaminya. Minato menjelaskan bahwa dia percaya Naruto suatu hari nanti akan menjadi anak ramalan yang disebutkan oleh sang guru katak, dan kekuatan rubah iblis akan membantunya. Pada saat yang sama, mereka membutuhkan cara untuk menyimpan Pale Beast di Konoha untuk keseimbangan kekuatan negara. Dia juga memutuskan untuk memasukkan sebagian cakra Kushina ke dalam segel, agar dia dapat bertemu kembali dan membantu Naruto suatu hari ketika dia membutuhkan dukungan. Minato menggunakan teknik terlarang Shiki Fujin untuk memisahkan jiwa dan cakra rubah iblis menjadi dua bagian. Menyegel separuhnya di dalam Naruto, dan sisanya di dalam dirinya sendiri dengan mengorbankan nyawanya. Upaya terakhir perlawanan dari rubah iblis adalah membunuh Naruto sebelum segel selesai. Namun Kushina dan Minato menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Naruto. Hokage keempat berhasil menyelesaikan segel dan menggunakan cakra terakhirnya untuk memanggil Grotaro, serta memerintahkan dia untuk menyerahkan kunci kepada Jiraiya. Dalam saat-saat terakhirnya, Kushina berbagi beberapa kata terakhir dengan anaknya sambil menangis. Meminta maaf karena menjadikannya Jinchuriki dan yatim piatu, tidak dapat menyaksikan dia tumbuh besar, serta tidak ada di sisinya ketika dia membutuhkan dukungan. Dia mengakhiri dengan serangkaian kata yang penuh kehangatan, dan kita telah selesai. Ini mungkin salah satu adegan paling penuh kehangatan sejauh ini, terutama penyatuan kembali antara Naruto dan Kushina. Ini adalah salah satu momen hubungan keluarga terbaik dalam seri. Dengan demikian, babak ini awalnya cukup membosankan. Pertempuran terbaik adalah Minato melawan Tobi, namun hanya berlangsung beberapa menit saja. Di sisi lain, Minato sungguh luar biasa. Dia benar-benar hebat. Dengan demikian, semoga kalian tetap aman dan diberkati. Sampai jumpa, damai sejahtera.